Assalamualaikum anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Materi ini termasuk pada KD 3.1 yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebenarnya, baik proses pertumbuhan maupun perkembangan itu merupakan kedua proses yang berbeda. Namun, kedua proses tersebut berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, mari kita selanjutnya membahas pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup berupa pertambahan ukuran baik volume, massa, dan tinggi yang bersifat irreversibel. Artinya, tidak dapat kembali ke ukuran semula dan bersifat kuantitatif. Artinya, bersifat terukur dan dapat dihitung baik jumlah maupun ukurannya. Sebagai contoh, bisa kita lihat pertumbuhan dari tumbuhan jagung yang berawal dari biji hingga mencapai tinggi tanaman setinggi 10 cm. Kemudian pengertian perkembangan merupakan suatu proses menuju kedewasaan pada organisme yang bersifat reversibel, artinya dapat kembali ke ukuran semula, dan kualitatif, artinya tidak dapat terukur atau tidak dapat dihitung. Pada tumbuhan, perkembangan ini ditandai dengan kemampuan tumbuhan tersebut menghasilkan gamet, bunga, atau buah yang merupakan tanda kedewasaannya. Secara umum, pertumbuhan pada tumbuhan akan membentuk grafik pertumbuhan yang disebut dengan kurva sigmoid. Kenapa sigmoid? Karena bentuknya yang seperti huruf S. Ada beberapa fase pertumbuhan yang sesuai dengan kurva sigmoid ini. Pertama, fase lag, di mana pertumbuhan tumbuhan lambat, di mana sel-selnya belah itu hanya sedikit. Yang kedua, fase eksponensial, artinya pertumbuhan mencapai maksimum, di mana sel-selnya aktif membelah dan mengalami elongasi atau pemanjangan. Yang ketiga adalah fase pertumbuhan lambat, artinya adalah pertumbuhan terjadi secara spontan dan melambat. Selanjutnya fase stasioner, artinya adalah pertumbuhan itu terhenti atau nol, di mana ukuran tumbuhan sudah tidak mengalami perubahan. Yang terakhir adalah fase kematian, di mana tumbuhan mengalami penuaan. Pengukuran pertumbuhan tumbuhan dapat dilakukan menggunakan alat yang disebut dengan auxanometer. Auxanometer berfungsi untuk mengukur kecepatan bertambahnya panjang batang pada tanaman. Pada tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangannya itu diawali dengan terjadinya perkecambahan biji. Perkecambahan merupakan berakhirnya masa dormansi biji yang ditandai dengan proses penyerapan air ke dalam sel-sel tumbuhan secara imbibisi. Masa dormansi biji adalah masa ketika sel-sel penyusun dari tumbuhan tersebut tidak aktif membelah atau tidak tumbuh, tetapi sel tumbuhan tersebut tidak mati. Proses perkecambahan pada biji tumbuhan. Yang pertama, embrio akan menyerap air dan proses perkecambahan dimulai. Ukuran biji membesar yang disebut dengan tahap imbibisi. Yang kedua, enzim giberalin akan berdifusi dari embrio menuju lapisan aleuron. Yang ketiga, sel-sel dalam lapisan aleuron merespon dengan melepaskan enzim pencernaan seperti alfa amilase. Yang keempat, enzim mencerna pati di dalam endosperm menjadi gula dan molekul lain yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh. Adapun hal-hal yang mempengaruhi perkecambahan pada tumbuhan adalah pertama, faktor lingkungan, di mana cukupnya ketersediaan air, cukupnya ketersediaan oksigen, kemudian suhu yang sesuai, di mana setiap perkecambahan itu memerlukan suhu optimum. Contohnya, perkecambahan gandum itu memerlukan suhu optimum 1-35 derajat Celcius. Selanjutnya, keadaan biji. Biji yang sudah tua dan masak dapat berkecambah dengan baik. Kemudian, biji juga harus melewati masa yang dinamakan masa dormansi. Tipe-tipe perkecambahan pada tumbuhan. Yang pertama adalah tipe epigial,
Artinya adalah hipokotil terangkat ke atas permukaan tanah atau terjadi perbentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau yang disebut juga dengan hipokotil. Jadi hipokotil itu adalah perbentangan ruas batang di bawah daun lembaga. Sehingga bisa kita lihat plumula atau daun lembaga dan kotiledonnya terangkat ke atas tanah dan muncul di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan dengan tipe perkecambahan epigeal adalah kacang hijau, kacang tanah, melon, dan jara. Yang kedua, tipe perkecambahan hipogeal. Artinya adalah terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah atau terjadi pemanjangan ruas batang teratas atau epikotil sehingga plumula atau daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah dan muncul di atas permukaan tanah. Sedangkan kotiledon dan hipokotilnya itu tetap berada di dalam tanah. Contoh tumbuhan dengan tipe perkecambahan hipogeal adalah kacang kapri, padi, dan jagung. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu terjadi saat embrio di mana melibatkan jaringan embrional atau jaringan meristem. Atau terjadi pada ujung batang di mana melibatkan jaringan meristem apikal yang memiliki primordium daun. Serta pertumbuhan primer juga terjadi di ujung akar di mana melibatkan jaringan meristem apikal, artinya di bagian ujung ya. Kemudian pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Adapun perbedaan pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan adalah, kita lihat pertama arah pertumbuhan. Pertumbuhan primer arah tumbuhnya itu adalah vertikal, bisa ke atas ataupun ke bawah. Sementara pertumbuhan sekunder arah tumbuhnya adalah horizontal. Kemudian pertumbuhan primer hasil pertumbuhannya itu hasil dari pertumbuhan lapisan embrional biji dan meristem apikal. Sementara pertumbuhan sekunder hasil pertumbuhan meristem sekunder atau meristem lateral yang bersifat meristematis atau aktif membelah. Kemudian perbedaan yang ketiga dilihat dari jaringan pemicu terbentuknya, di mana pertumbuhan primer itu disebabkan karena aktivitas jaringan meristem primer, sementara meristem sekunder itu disebabkan karena aktivitas jaringan parenkim dan meristem sekunder. Kemudian tempat terdapatnya pertumbuhan primer itu terdapat di ujung-ujung, yaitu terutama pada ujung akar dan ujung batang. Sementara pertumbuhan sekunder terdapat pada kambium gabus, vaskuler, dan perikambium. Nah, saat biji berkecambah saat melakukan pertumbuhan primer, kita akan melihat 3 bagian embrio. Pertama adalah tunas embrionik. Artinya adalah calon batang dan daun, di mana setelah terbentuk batang dan daun, perkembangan selanjutnya adalah bunga dan buah. Kemudian akar embrionik, yang ini ya, akar embrionik merupakan calon akar atau disebut juga dengan radikula. Yang ketiga adalah kotiledon, yang fungsinya sebagai cadangan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pertumbuhan primer selanjutnya yang dapat kita lihat itu pada daerah ujung batang, di mana melibatkan jaringan meristem apikal yang memiliki primordial daun. Nah, daerah pertumbuhan pada ujung batang meristem apikal itu terdiri atas 3, ada daerah pembelahan, daerah pemanjangan, daerah diferensiasi. Nah, di sini bisa kita lihat pertumbuhan pada ujung batang itu dia membentuk sebuah kubah, di mana daerah pembelahannya itu terdapat di bagian atas, yang terdiri atas meristem apikal atau disebut juga dengan tunas ujung. Kemudian daerah pemanjangan, di mana di sini terjadi pemanjangan sel-sel pada tumbuhan. Kemudian di sini bisa Anda lihat itu adalah tunas aksial, artinya adalah tunas samping ya. Nah, tunas samping ini itu akan membentuk yang
namanya nanti cabang baru. Nah, ini adalah gambaran jelas dari daerah pertumbuhan pada tumbuhan ya. Bisa kita lihat paling ujung itu adalah tunas apikalnya. Nah, ini tunas samping yang akan membentuk nanti cabang pada tumbuhan. Hampir sama dengan batang ya. Pertumbuhan pada ujung akar juga dapat dibedakan atas 3. Pertama, daerah pembelahan sel, di mana terdapat di bagian ujung akar. Sel-sel daerah ini aktif membelah, di mana juga dia bersifat meristematik. Ini ya, daerah pembelahan. Kemudian yang kedua, daerah pemanjangan sel, di mana terdapat di belakang daerah pembelahan. Sel-sel daerah ini memiliki kemampuan untuk membesar dan memanjang. Yang ketiga adalah daerah diferensiasi. Yang ini ya, di mana merupakan daerah yang sel-selnya berdiferensiasi menjadi sel-sel yang mempunyai struktur dan fungsi khusus. Misalnya seperti di sini itu adalah adanya rambut-rambut akar. Macam pertumbuhan yang kedua pada tumbuhan adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang menyebabkan bertambah besarnya organ tumbuhan akibat aktivitas meristem sekunder. Meristem sekunder dibagi menjadi pertama kambium vaskuler, di mana terletak di antara xilem dan floem. Adanya kambium vaskuler ini akan menyebabkan pembelahan sel ke arah dalam membentuk xilem sekunder dan ke arah luar membentuk floem sekunder. Meristem sekunder yang kedua adalah kambium gabus atau phloem. Sini ya, kambium gabusnya. Terletak di bawah epidermis dekat kolenkem. Jaringan ini bersifat tidak tembus air dan udara. Peristiwa pertumbuhan sekunder pada tumbuhan akan memicu terbentuknya lingkaran tahunan. Nah, pembentukan xilem dan floem sekunder pada batang terjadi karena aktivitas kambium yang dipengaruhi oleh musim. Jika kondisi lingkungan kurang menguntungkan, maka aktivitas kambium menjadi rendah, sehingga xilem dan floem sekunder yang dihasilkan sedikit. Namun sebaliknya, pada musim hujan, aktivitas kambium ini akan meningkat. Nah, perbedaan aktivitas kambium akan menghasilkan jejak pada batang yang disebut dengan lingkaran tahunan.